Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang hari Senin kemarin ya. Nah, hari Senin kemarin kita membahas tentang soal cerita yang berhubungan dengan irisan ya. Ya, kemarin itu baru tentang irisan. Soal cerita yang berhubungan dengan irisan. Nah, dan hari ini kita akan melanjutkan ke soal cerita yang berhubungan dengan gabungan ya. Yang berhubungan dengan gabungan. Nah, kemarin soal tentang irisan kita sudah mempelajari bentuk-bentuk soalnya yang dimana yang diketahui itu adalah jumlah ya, jumlah seluruh siswa, kemudian yang suka ini, yang suka itu, kemudian dan yang tidak suka keduanya. Yang dicari adalah yang suka keduanya. Nah, itu model soal yang berhubungan dengan irisan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya berhubungan dengan gabungan? Nah, apa bedanya? Nah, sekarang kita lihat ya. Beda dari soal-soal yang berhubungan dengan irisan maupun yang berhubungan dengan gabungan. Mari kita lihat. Nah, ini soal tentang gabungan ya. Gabungan. Nah, begini bentuk soalnya. Nah, sama seperti yang irisan kemarin, kita tulis dulu apa yang diketahui di soalnya. Nah, apa saja yang diketahui di soalnya? Mari kita baca. Dalam suatu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola. Nah, 20 gemar sepak bola ya. Gemar sepak bola itu 20 siswa. Nah, kemudian 12 siswa gemar bola voli. Nah, gemar voli. Gemar voli voli. Ya, gemar voli itu berapa? 12 siswa ya. Nah, kemudian 5 siswa gemar keduanya. Nah, gemar keduanya. Gemar keduanya. Oke, berapa? 5 siswa. Nah, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Tidak gemar keduanya ya. Tidak gemar keduanya. Nah, berarti 2 siswa ya. Oke. Nah, setelah itu yang ditanyakan itu adalah gambarlah diagram Venn-nya. Nah, sudah jelas ya, kita disuruh gambarkan diagram Venn. Nah, kemudian yang B-nya berapa siswa dalam kelas tersebut? Nah, ini pertanyaannya berbeda ya. Yang pertama disuruh buat diagram Venn. Diagram Venn. Kemudian kalau yang B-nya berapa siswa? Nah, berapa siswa dalam kelas? Nah, berarti yang kita disuruh cari adalah A gabung B-nya ya. A gabung B-nya. Berarti semua seluruh siswa yang ada di dalam kelas, baik itu yang suka sepak bola, yang hanya suka voli, yang suka dua-duanya maupun yang tidak suka dua-duanya. Nah, sekarang bagaimana cara menjawabnya? Nah, ini lebih
gampang ternyata. Kalau untuk gabungan lebih gampang daripada yang irisan kemarin. Ya. Nah, lebih gampang. Nah, ini ya diketahui itu yang gemar sepak bola, gemar voli, gemar kedua-duanya, tidak gemar keduanya sudah ada ya. Nah, yang belum ada itu seluruh siswa yang ada di dalam kelas atau A gabung B-nya ya. Oke, sekarang kita jawab. Ya. Yang pertama apa? Kita buat dulu dia diagram Venn-nya. Kita buatkan dulu diagram Venn-nya. Oke, seperti biasa diagram Venn itu kotak, ada semestanya. Nah, kemudian karena dia ada yang sama suka dua-duanya, maka dia saling berpotongan. Di sini ada yang suka sepak bola, kita misalkan A, yang suka voli kita misalkan B ya. Oke. Nah, di situ gemar sepak bola 20 siswa. Gemar sepak bola 20 siswa. 20 ya. Nah, 20 siswa. Yang gemar voli tadi 12 siswa ya. Terus yang gemar kedua-duanya yaitu 5 siswa. Terus kemudian yang tidak gemar dua-duanya yaitu ada 2 siswa. Nah, ya, jadi ini diagram Venn-nya tapi belum selesai. Kenapa? Nah, kalau kemarin pas yang irisan itu kan kita harus kurangi dengan X ya. Ingat, kurangi dengan X. Nah, tapi sekarang sudah ada X-nya, sudah ada angkanya, yaitu 5. Ya, itu 5. Berarti yang A ini harus kita kurangi dengan 5. Maka 20 berubah menjadi 20 minus 5 sama dengan 15 ya. Nah, begitu juga dengan 12. Berarti 12 dikurangi 5 itu sama dengan 7 ya. Nah, 7. Berarti yang kita pakai itu bukan lagi 20, tetapi 15. Yang hanya suka bola, sepak bola saja itu 15 siswa. Yang suka biologi saja, ya voli saja itu adalah 7 siswa. Kenapa? Karena sudah dikurangi dengan 5 yang suka dua-duanya ya. Jadi begini penjelasannya kayak kemarin ya, yang irisan itu. Nah, kita punya yang A nih, ya. Kita punya A, terus di sini ada yang suka dua-duanya. Ada 5 siswa, kita arsir ya. Oke. Di sini ada 20 siswa semuanya yang ini semuanya ya, yang A itu awalnya. Nah, tetapi karena ada yang suka dua-duanya, dia juga suka voli, maka kita harus kurangi dia menjadi 20 dikurang 5 ya. Itu jadi 15 siswa. Yang tidak diarsir itu 15, yang diarsir itu 5. Jadi totalnya tetap sama yaitu 20 semuanya yang A ini ya. Yang A ini semuanya tetap 20, tetapi yang diarsir itu 5, maka berapa sisa yang tidak diarsir? Yaitu 15 ya. Nah, begitu juga untuk yang B. Nah, begitu juga untuk yang B. Karena ada 5 yang diarsir di sini,
Maksudnya yang diarsir itu karena yang suka dua-duanya ya. Nah, yang awalnya 12 berubah menjadi 12 dikurangi 5 itu sama dengan 7 ya. Yang diarsir itu 5, yang tidak diarsir itu 7, maka totalnya tetap 12 ya. Jadi begitu maksudnya. Total semuanya itu 12, tetapi yang diarsir itu 5, yang tidak diarsir itu 7 ya. Nah, jadi inilah diagram Venn-nya. Ya, diagram Venn-nya. Jadi A itu 15, yang B itu 7, kemudian yang gabungan keduanya, bukan gabungan, yang suka dua-duanya itu 5, dan yang tidak suka itu 2. Oke, sekarang bagaimana cara menentukan banyak siswanya? Cara menentukan banyak siswanya bagaimana nih? Bagaimana? Ya, tinggal kita jumlahkan semuanya ya. Tinggal kita jumlahkan semuanya. Yang di lingkar biru itu ya. Nah, jadi semuanya yaitu sepak bola ditambah voli ditambah suka dua-duanya, suka keduanya, ditambah juga dengan tidak suka keduanya. Oke, jadi banyak siswa itu sepak bola ditambah voli ditambah suka keduanya ditambah tidak suka keduanya ya. Oke. Sepak bola. Berapa sepak bola? Tadi sisanya itu 15 ditambah yang voli sisanya berapa tadi? Sisanya tuh 7 ditambah suka keduanya berapa? 5 ditambah tidak suka keduanya yaitu 2. Berarti totalnya berapa banyak siswanya? 15 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 2. Berarti 29 siswa ya. Jadi banyak siswa yang ada di dalam kelas tersebut adalah 29 siswa. Ya kan lebih gampang dari yang kemarin kan? Lebih gampang dari yang irisan. Karena tinggal kita mencari jumlah semuanya. Kalau kemarin ada X-nya ya, ada X-nya sehingga dia agak ribet, tapi sekarang tidak ada X-nya, lebih gampang, tinggal kita kurangi baru kita jumlahkan semuanya ya. Oke, paham ya sampai sini penjelasan tentang gabungan. Oke, mari kita lihat contoh 2 ya, contoh yang lain biar semakin paham. Mari kita lihat. Mari kita lihat contoh yang lain. Oke. Dalam suatu kelas terdapat 26 siswa gemar matematika, 20 siswa gemar IPA, 10 siswa gemar keduanya, dan 5 siswa tidak gemar keduanya. Nah, disuruh kita gambarlah diagram Venn-nya dan menentukan berapa siswa dalam kelas tersebut ya. Nah, sama seperti tadi. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Apa saja yang diketahui? Ada yang gemar matematika ya. Gemar MTK. Berapa? 26 siswa. Kemudian apa lagi? Gemar IPA. Nah, berapa?
20 siswa. 20 siswa. Kemudian gemar keduanya. Gemar keduanya. Berapa? 10 siswa ya. 10 siswa. Nah, dan yang terakhir adalah tidak gemar keduanya ya. Tidak gemar keduanya. Berapa siswa? 5 siswa. Nah, yang ditanyakan itu jelas pasti. Buatlah diagram Venn-nya. Diagram Venn sudah jelas ya. Kemudian berapa siswa? Jumlah siswa dalam kelas tersebut. Berapa siswa dalam kelas? Berapa siswa dalam kelas atau A gabung B ya? Nah, atau A gabung B-nya berapa siswa dalam kelas tersebut atau A gabung B. Oke. Sekarang baru kita buatkan ya diagram Venn-nya. Diagram Venn. Nah, diagram Venn-nya. Berarti kita buatkan dulu kotaknya. Baru semestanya. Baru kita buatkan MTK dan IPA-nya. Bulat-bulatannya. Ya. Boleh di sini mau pakai A boleh atau pakai B boleh atau mau pakai MTK langsung boleh. MTK terus di sini IPA juga boleh mana-mana. Ya, yang penting ada penjelasannya di awal ya bahwa MTK itu A, IPA itu B ya atau mau pakai langsung MTK atau IPA juga boleh. Nah, yang diketahuinya berapa tadi? Yang suka MTK itu ada 26. Yang suka IPA itu ada 20. Yang suka kedua-duanya ada 10 ya. Ya, benar? Iya. Yang tidak suka dua-duanya yaitu 5. Oke, nah sudah kita tuliskan semua yang diketahuinya. Sekarang tinggal kita kurangi ya. Kita cari MTK-nya saja. Berarti 26 kurangi 10 berarti berapa? 16 ya. 16. Kemudian yang 20 lagi. 20 kurangi 10 menjadi 10. Oke, jadi kita udah dapat 16 dan 10. Begitu juga yang suka dua-duanya 10. Yang tidak suka dua-duanya juga 10. Oke, berarti tinggal kita mencari jumlah seluruh siswanya. Banyak siswa atau jumlah siswa. Nah, berarti MTK ditambah IPA ditambah gemar keduanya ditambah apalagi tidak gemar keduanya.
MTK IPA plus gemar keduanya plus tidak gemar keduanya. Ya, berarti jadinya MTK plus IPA. MTK berapa? MTK 16 ya. 16 ditambah IPA-nya 10 ya, ditambah gemar keduanya 10 ya, ditambah 5 karena yang tidak gemar keduanya itu 5. Jadi 16 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5. Jadinya berapa yuk? 16 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 yaitu 41 siswa ya. Oke, jadi banyak siswa yang berada dalam kelas tersebut adalah 41 siswa. Oke, baik. Paham ya? Sampai sini penjelasan tentang soal cerita yang berkaitan dengan gabungan. Ya, lebih gampang daripada yang irisan kemarin ya. Nah, jadi kalian harus ingat ya bahwa harus dikurangi ya. Yang A dikurangi dengan yang suka dua-duanya, yang B juga harus dikurangi. Jangan hanya satu ya. Nah, harus dua-duanya dikurangi dan harus tetap dikurangi. Jangan sampai tidak dikurangi ya. Nah, oke, jadi itu penjelasan tentang soal cerita yang berhubungan dengan gabungan. Ya, langkah-langkahnya harus kalian pahami, yaitu dari diketahui dulu, baru ditanyakan, baru kalian buat diagram Venn-nya ya, diagram Venn, baru kalian menentukan banyak siswanya. Nah, oke. Nah, untuk menambah pemahaman kalian di rumah, silakan kalian kerjakan ini ya. Kalian kerjakan dan kalian kumpulkan hari Senin ya. Kalian kerjakan dan kalian kumpulkan hari Senin. Oke, ini ya PR-nya. PR kumpulkan hari Senin. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa dicatat dan dipelajari pelan-pelan untuk dipahami ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.